Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Saputra Siregar, CGP Angkatan 9 SMK Negeri 1 Sairampah. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani Pak Amin, guru komputer teknik komputer jaringan. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya Pak ya. Iya. Oh iya Pak, hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Baik. Sebelum saya melakukan observasi, pengamatan ke dalam kelas tentang jalannya pembelajaran yang Bapak sampaikan, atau saya melakukan proses observasi dalam kelas ya Pak ya. Adapun tujuan dilakukan observasi untuk pengetahuan dan pengevaluasian jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kenapa kita melakukan observasi, pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan pembelajaran, Ya. sehingga Bapak nantinya benar-benar siap melakukan pembelajaran dan percaya diri sehingga menjadi pembelajaran yang terbaik buat anak didik. Bukan begitu Pak? Ya, benar, baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama Pak, berkenaan dengan tujuan. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak-anak memahami bagian atau pengisian konsep kerja sebuah server pada sebuah jaringan. Jadi pengisian konsep kerja server ya Pak ya? Iya, benar. Tujuan yang Bapak sampaikan nantinya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang mana yang hendak dicapai dan diobservasi Pak? Area pengembangan yang akan saya observasi pada kali ini mungkin di bagian keterampilan. Jadi anak-anak ini mempunyai sebuah keterampilan dalam konsep kerja server sebuah jaringan. Berarti area yang dikembangkan itu berupa keterampilannya ya Pak ya? Benar. Nah, saya ingin dengar Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, dan model pembelajarannya. Untuk strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan kesiapan siswa distrategiskan dengan KSE. Jadi adapun model-model yang akan saya lakukan itu seperti PBL, metode kerja kelompok, tanya jawab, diskusi dan sebagainya supaya menimbulkan daya nalar keterampilan mereka untuk membuat sebuah konsep jaringan pada sebuah jaringan, pada konsep server pada sebuah jaringan. Jadi Bapak gunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Iya, benar. yang berintegrasi dengan KSP ya. KSP. Jadi adapun modelnya problem basic learning ya Pak ya. Kemudian diskusi kelompok dan ada juga penugasan. Untuk media pembelajaran ya Pak ya, Bapak menggunakan media apa Pak? Saya menggunakan beberapa alat yang ada di sekitaran sekolah, baik itu komputer ataupun sebuah laboratorium mini untuk membuat sebuah konsep jaringan kecil. Berarti memanfaatkan yang ada ya Pak Iya. ya. Baik, kira-kira kapan ya Pak Bapak akan melaksanakan ini? Dalam pembelajaran saya mungkin saya akan lakukan di hari Selasa jam keempat di kelas 12 3 Baik Pak, berarti di hari Selasa jam keempat kelas 12 TKJ1 Pak ya. Jadi nanti Pak, di hari Selasa tadi Pak, saya akan datang ke kelas Bapak, melakukan observasi kelas, melihat dan mencatat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran. Nanti setelah pembelajaran selesai, kita melakukan percakapan akhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada nggak yang Bapak mau sampaikan dari hasil percakapan kita ini Pak?
saya mendapat gambaran apa yang akan saya siapkan dan akan saya lakukan dalam pertemuan nanti, yaitu tentang media yang saya gunakan, juga strategi pembelajaran yang akan saya lakukan di saat metode tersebut. Jadi beberapa metode juga saya akan rancang untuk sebuah pembelajaran yang menyenangkan untuk bisa disampaikan kepada anak-anak. Baik Pak Amin, terima kasih atas waktu dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai ketemu di hari Selasa les keempat di kelas 12 TKJ 1. Oke, terima kasih Pak. Observasinya, pra observasinya, sampai ketemu nantinya Pak. Oke, siap. Baik Pak. Demikianlah percakapan kita hari ini. Saya sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Saya Edi Saputra Siregar. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Terima kasih untuk anak Bapak pada pagi hari ini seperti biasa. Pelajaran teknik layanan jaringan di jam Bapak Selasa di jam keempat. Oke. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita ada baiknya sebagai umat manusia kita berdoa. Jadi niat datang hadir kemari bisa kita mohonkan supaya kita menjadi makhluk yang pandai bersyukur. Bisa? Oke, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini 12 TKJ 1 ketua kelas, siapa yang nggak hadir? Enggak hadir. Hadir semua. Hadir semua. Oke, terima kasih. Berarti kehadirannya cukup memuaskan. Hari ini anak-anak Bapak hadir pada jam Bapak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita menyanyikan lagu wajib nasional. Karena lagu wajib nasional itu wajib diketahui oleh siswa, apalagi sekelas kalian. Jadi banyak yang kalian hanya tahu itu nanti lagu-lagu pop, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu wajib nasional yang diciptakan oleh para pahlawan itu dilupakan. Supaya itu tidak dilupakan, makanya kalian diwajibkan untuk menyanyikan lagu wajib nasional saat pembelajaran jam pertama. Jadi besok lagu apa, ini lagu apa, lusa lagu apa. Jadi supaya tertanamlah cinta tanah air, cinta NKRI. Paham? Oke, jangan lupa minta kalian menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, Lagi. sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke guys, tepuk tangan dulu. Terima kasih Bapak. Jadi ini hari materi kita adalah di bab yang seperti biasa untuk konsep kerja sebuah server jaringan. Jadi Bapak sudah bagi kalian ke kelompok masing-masing. Kita akan menyampaikan konsep jaringan seperti apa sih yang harus dilakukan pada seorang operator. Jadi sebelumnya kita udah sampaikan jenis-jenis jaringan. Jadi sebuah contoh jaringan yang ada di warnet itu adalah sebuah topologi, sebuah konsep jaringan yang ada
di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalian lihat, oh ya di warnet ini konsep topologi apa ya yang digunakan pada sebuah warnet ini. Jadi paling enggak kita sebagai anak TKJ bisa memahami konsep di warnet ini menggunakan topologi bus. Jaringannya jaringan ini. Jadi yang dilakukan di konsep ini adalah sebuah operator server. Operator server yang punya kendali, yaitu yang jaga. Bang 2000, bang 5000. Jadi setiap PC yang ada di warnet itu semua dikerjakan atau dilakukan, dikontrol oleh sebuah server namanya operator. Jadi di sini itulah tugas kalian sebagai seorang operator sebuah skema jaringan. Jadi nanti di sini Bapak akan merancang sebuah jaringan sangat sederhana. Jadi kalian akan konfigurasikan. Jadi konfigurasi seperti apa yang akan kalian lakukan pada sebuah server dalam sebuah kelompok masing-masing. Bapak akan kasih tugas, akan Bapak sebuah gambarkan sebuah topologi sederhana. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, dan 7. Silakan konfigurasi skema jaringan yang Bapak buat. Nanti Bapak harapkan tugas yang Bapak berikan nanti kalian bisa kerjakan, kalian luangkan hasilnya di papan tulis yang Bapak sediakan. Kira-kira bisa? Bisa. Oke. Langsung Bapak akan gambarkan sebuah konsep topologi sederhana. Ya, seperti biasa Bapak akan buat satu router, dua switch, dan dua layar. Oke, ini ada dua layar. Dari masing-masing switch memiliki dua klien. Kosong, isi 1, isi 2, isi 3. Jadi di tugas kelompok kali ini yang Bapak minta adalah konfigurasi router dari IP yang udah Bapak terangkan. IP masing-masing setiap PC dan gateway pada masing-masing setiap switch. Bisa paham? Bapak kasih waktu 5 menit, silakan. Presentasikan dari hasil konfigurasi router sederhana yang kita buat hari ini. 3, 2, 1, selesai. Bapak anggap selesai. Udah? Kelompok mana yang udah selesai? Coba angkat tangannya. Oke, 1. Oke, Bapak minta untuk ke depan kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3. Untuk semua
Oke, kasih tepuk tangannya dulu. Oke. Ini adalah konfigurasi router yang disampaikan oleh kelompok 3. Kira-kira dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disanggah? Silakan. Ada yang kurang pas, ada yang salah, atau ada yang mau diganti? Pas? Oke. Ini adalah konfigurasi hasil dari kelompok 3. Kalau Bapak menilai udah cukup maksimal. Inilah memang konfigurasi yang akan dilakukan di Cisco Packet Tracer dengan sebuah skema topologi yang sangat sederhana dengan satu router 2 switch. Kan itu. Jadi harapan Bapak, kalian semua kelompok bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Jadi perwakilan dari tiap kelompok silakan kumpul hasilnya satu-satu, satu kelompok satu buku, satu ke depan. Jadi ketua kelas kumpul ketua kelas, satu kelompok satu. Silakan hasilnya taruh di meja. Nanti Bapak akan koreksi hasil dari tiap kelompok dan jadi ini adalah salah satu konfigurasi router dari skema topologi yang sangat sederhana. Jadi harapan Bapak anak bisa memahami untuk konfigurasi router dengan IP dari IP yang sudah disediakan. Kenapa di sini ada hal yang berbeda? Paling enggak kalian itu sudah bisa memahami. Ini adalah topologi yang sangat sederhana. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan topologi yang kedua. Setelah itu nanti pertemuan yang ketiga kita baru aplikasikan ke lab. Kita menggunakan Cisco Packet Tracer untuk setiap kelompok mengkonfigurasikan yang sudah dibuat di aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi ya, mungkin itu dia tujuan kita sudah dapat. Kalian sudah bisa untuk mengaplikasikan sebuah server pada skema jaringan sederhana. Jadi nanti ke depannya pertemuan yang akan datang kita akan aplikasikan lagi di sebuah aplikasi yang namanya Cisco Packet Tracer di lab sekolah. Jadi sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pas? Ya. Jadi ini adalah contoh konfigurasi router salah satu kelompok 3 yang sudah dibuat. Jadi mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak anggap kalian sudah mulai bisa memahami konfigurasi dari skema topologi yang sangat sederhana. Jadi ke depan kita akan lanjutkan untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Anda Bapak untuk pertemuan kita pada kali ini. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa untuk doa penutup. Doa dimulai. Doa selesai. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih buat kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 dan 6 serta kelompok 7. Dan beli akus untuk kelompok 3. Jadi selesai untuk materi Bapak pada pertemuan kali ini. Jadi untuk segala kekurangan bahasa, penyampaian salah, Bapak mohon maaf pada anak-anak Bapak. Mudah-mudahan apa yang kalian ceritakan, apa yang kalian dapatin hari bisa kalian aplikasikan untuk kemudian harinya di ilmu-ilmu yang akan datang. Demikian, terima kasih, selamat siang. Siang, Pak. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.